Gitulah 3 jutaan. Sering nggak orang mas? Nggak tahu. Nggak tahu harganya. Sudah. Semoga nggak nonton ya. Nah tapi sekarang gini, mau lebih dalam lagi nih, mau kolek-kolek nih, mau korek-korek Mas Joko nih, Mas. Oke. Alasan pertama Mas Joko mau kolektor ini kenapa sih mau koleksi ini? Alasan utamanya tuh apa sih? Pribadi ya Mas ya, bukan sebagai komunitas. Pribadinya Mas Joko tuh kenapa sih bisa tahu-tahu kepikiran pengen koleksi jersey asli timnas Indonesia khususnya gitu? Mas Joko punya tim luar nggak suka? Ada juga. Ada yang liga iya kan maksudnya. Oke. Liga luar maksudnya, tapi bukan Iya, liga betul. sini. Iya. Liga luar ada Liga kan? Indonesia juga ada. Ya, kalau Liga Indonesia sebutin ntar takutnya banyak Iya, musuhnya. iya. Nah, Oh iya, iya kan, jangan. Nanti, Liga luar juga suka banyak musuhnya. iya bener juga ya. Ya udahlah nggak usah disebutin lah, tapi ada lah ya. Iya, koleksi Ada. juga banyak. Koleksinya juga ada. Nah, Ada, tapi iya, kenapa Mas Joko bisa milih timnas ini sebagai bagian dari koleksi mengkoleksinya? saya gitu ya. Oke. Kenapa, Mas? Sebenarnya sih awalnya sama seperti yang lain ya, mungkin awalnya tadi dari kecintaan kepada timnas lah ya. Oke. Ya, jadi kalau kita seperti saya bilang tadi awalnya tuh kita juga kalau yang klub-klub luar itu memakai jersinya itu supaya terlibat, ya kan? Oke. Terlibat, kita merasa terlibat walaupun malah kalau yang klub-klub itu cuma nonton di TV ya. Iya. Ini apalagi kita bisa datang ke lapangan, Ke stadion artinya langsung, ke stadion iya. maksudnya untuk mendukung. Jadi saya pikir ya seperti saya bilang tadi bahwa bajunya itu, jersinya itu adalah suatu nilai lebih yang harus kita miliki lah sebagai supporter ya, supporter timnas. Makanya saya juga terus kemudian mengoleksi. Selain itu juga kan kalau itu ada sejarahnya tadi itu. Iya. Kadang-kadang saya misal senang beberapa pemain gitu. Misalnya saya pengen punya bajunya si ini Ivan Badim atau kemudian dulu Gonzales gitu. Jadi dari situ kita bisa ingat lah atau bisa punya paling nggak punya catatan lah ya. Oh saya dulu pakai baju ini nonton ini waktu Indonesia lawan ini Piala Asia gitu kan. Piala Asia Indonesia pernah gitu. Jadi memang jadi barang koleksi lah ya. Barang koleksi, tapi iya. intinya muaranya tetap sebagai pendukung Cinta timnas. ya, karena cinta timnasnya. Kecintaan kepada timnas. Dan bagian support tadi ya Mas ya. Ya betul. Nah terus nih agak bisik-bisik ngomongnya, mungkin istrinya Mas Joko nonton ya. Harga paling tinggi yang Mas pernah beli untuk koleksi berapa Mas? Kalau timnas sih masih sekitar 3 jutaan lah gitu ya. Itu apa? Ya. Oh, Matchborn Indonesia Mas. Matchborn Indonesia? Iya, baju Tahun? Indonesia, Evan Dimas. Evan Dimas tahun? 2010. Wow. Tahun berapa belinya Mas itu? Sorry, Evan Dimas Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas 2010. Evan Dimas juga ada ya. Tapi yang paling mahal dua itu? Iya betul. Harganya sama? Sekitar segitulah. 3 jutaan? 3 jutaan gitu. Istri nggak marah Mas? Nggak tahu. Nggak tahu harganya. Sudah. Pokoknya beli aja udah beli ya, nggak tahu harganya ya. Semoga nggak nonton ya. Atau nggak denger ya. Atau nggak denger ya. Ya karena nggak usah dikasih linknya Mas, nggak usah kasih linknya. Oh gitu ya, paling tinggi itu ya. iya betul. Kalau saya ya gitu. Teman-teman lain teman-teman banyak yang lain. Saya bahkan ada yang sampai 15 juta. Serius Mas, ada sampai segitu? Yes. Ya itu kayak misalnya jersey tahun 80-an ya biasanya. Oh, oke. Ya kan tadi balik lagi sejarahnya ya Mas ya. Ada yang kayak SEA Games segala macam itu bisa sampai 10 gitu. Belinya dari mana Mas waktu terakhir? Dari kolektor juga biasanya. Jadi dari teman-teman komunitas juga? Ya betul, karena kan ya makanya benar juga sih kayak misalnya tadi Mas Felix bilang mungkin juga ada teman-teman yang misalnya sebenarnya dia punya jersey timnas gitu ya. Tapi kan dia nggak tahu gitu. Nggak tahu misalnya kita ada ternyata ada ininya, ada komunitasnya gitu ya kan. Sebenarnya kalau misalnya dia bergabung dia bisa tahu baju gue ini ternyata ada nilainya segini. Iya. Bisa langsung dijual kalau BU. Ya balik lagi nilai investasi tadi ya Mas Joko bilang ya. Iya. Dan baju yang paling membanggakan apa Mas? Membanggakan buat sendiri. Yang Mas kalau kayak kemana-mana kayak gue paling bangga lah. Kasarnya nih kalau mau dipamerin baju itu yang paling seneng. Kalau saya itu timnas
2010 ya yang ada gambar Garuda gedenya itu. Wah itu paling keren sih Mas. Ya itu gambar, dan saya juga salah satunya yang seneng tuh sama, selain satu kan Gonzales ya, Iya, Gonzales iya, main bagus banget. Iya, iya. Kedua juga Irfan Badim, itu debutnya dia. Iya, debut Badim, benar, benar. Masuk timnas itu. Ya. Tapi itu emang setuju sih, kalau nggak tahu ya, itu sukanya karena bangganya karena momennya, atau Mas juga suka jersinya, maksudnya secara desain. Secara desain saya suka juga itu. Setuju sih Mas, itu desain paling keren sih. Iya betul. Garudanya gede banget di belakang gitu betul, kan. Terus anehnya, agak aneh tanda kutip, apa ya, aneh tapi nggak biasa, nomornya di samping sini kan gede, cukup gede kan Mas. Betul. Kiri apa kanan ya? Lupa deh. Kanan sini. Sampai kanan sini. Iya, Ya? situ, Iya. betul. Itu keren banget sih, maksudnya beda gitu. Karena kan kalau kebanyakan kayaknya Nike desainnya kan biasa aja. Dan itu kayaknya satu-satunya biasanya tuh Nike juga kita modelnya kayak template sama kayak negara lain. Bener. Cuma pas 2010 itu kita juga kaget gitu. Iya. Beda sendiri. Keren banget sih itu. Setelah itu kan biasanya ya plain lah sama. Iya bener. Atau berbau template. Negara lain. Gitu, cuma tambahin warna inilah, ya, beda warna. Tapi sekarang kalau ngobrolin jersey yang sekarang, menurut Mas Joko gimana? Sebagai kolektor dengan punya beberapa baju jersey, terus ngelihat desain tadi yang kita bilang, setuju nih, aku juga setuju sama Mas Joko, itu desain paling keren gitu ya, yang 2010 ya. Yeah. Nah untuk yang sekarang gimana menurut Mas Joko? Kalau sekarang sih saya pikir memang kita jangan, karena ini Mills juga baru ya. Iya. Dan kita juga harus support karena apa? Karena dia kan lokal. Iya, setuju. Supaya kalau dari kita kan kampanye supaya mereka lebih banyak teman-teman yang bisa beli. Benar. Nah, kalau secara desain saya sudah lihat sih, kalau memang yang home itu juga ada seperti sayap gitulah ya. Iya. Itu juga saya pikir itu bagus, tapi saya juga lebih tertarik sama yang away udah launching juga tuh ya. Away dengan garis Katulistiwa ya, Katulistiwa. Saya pikir sih ya lumayan bagus lah ya. Iya. Mungkin yang buat ini secara jujur aja ya, sebagai kolektor ya mungkin dari bahan ya, supaya misalnya kedepannya Mills, karena kalau misalnya dibandingkan dengan bahan Nike apa itu kan memang masih bagusan yang dulu lah ya, secara bahan ya. Iya. Gitu. Mungkin kalau secara desain dia Mills sudah mulai lumayan lah ya, tapi secara bahan sih saya pikir mungkin kedepannya masih harus mudah-mudahan lebih ditingkatkan lah, karena mungkin dia baru awal ya, mudah-mudahan lah sebagai ya. Tapi secara titik awal oke ya Mas ya. Secara oke. Saya iya pikir dong. Kalau maksudnya bukan gara-gara ini punya kita sendiri, bukan gara-gara ada teman-teman juga ngomongnya kan, bukan kan, tapi lebih kepada kita ini pertama kali, terus tahu-tahu megang timnas aparel gini gede. Iya betul. Terus tiba-tiba nongol namanya Mills, semenjak kemarin juga sempat ada permasalahannya antara merek-merek yang lain. Maksudnya yang panjang nggak kelar-kelar sampai akhirnya Indonesia tuh dengan alasan mewakili dalam negeri, cinta dalam negeri gitu ya. Aku rasa bukan sekedar romantisme itu aja yang kita harus jualnya, tapi memang harus kualitasnya oke. Nah, jadi dalam negeri tapi kualitasnya oke. Gitu. Tapi untuk produk pertama ini kita bisa dibilang oke lah. Ya, saya bilang juga. Ya, saya Mas, setuju ya? Karena itu kan juga baru awal, artinya secara tampilan, secara desain saya pikir udah bagus lah ya. Mudah-mudahan nanti timnas kalau udah pakai ini makin greget lah ya mainnya. Ya kan pakainya sendiri kan. Terus ditambah ini juga Mas, aku dengar ya, maksudnya sempat lihat dari beberapa Mills gitu gini, beberapa postingannya mereka, akhirnya mereka juga memperkerjakan orang-orang Indonesia sendiri yang banyak. Maksudnya di sisi lain kan juga ya kita support itu karena support saudara-saudara kita biar kerja juga. Ya kan Mas ya? Betul kan, ya? Betul ya. Maksudnya ya itulah kekuatan sebagai sebuah bangsa untuk yang saling support, ya nggak sih Mas? Betul. Apalagi mereka tadi yang Mas Joko juga bilang keluarin supporter version apa sih? Supporter apa replika ya? Supporternya. Supporter version kan nanti ya? Ada katanya. Keluarin supporter versionnya juga gitu maksudnya. Home-nya sudah ada ya, Home-nya udah ada support. Oh, yang away belum ada ya Mas ya? Yang away belum keluar dia. Oke. Karena baru launching. Iya, baru launching hari Minggu kemarin ya. Lalu. Oh, plus juga udah ada store-nya ya Mas ya? Yes. Mas Joko udah pernah ke sana? Sudah pas kemarin pembukaan saya datang. Oh, itu pas datang? Iya, datang. Bagus Mas?
Ya lumayan lah ya, lumayan bagus juga, lumayan komplit ya, lumayan komplit udah dipajang. Mungkin dibandingkan yang kalau misalnya ini sih memang mungkin kedepannya supaya lebih luas aja. Tapi secara ini tampilan udah. Iya oke ya, maksudnya apa ya kalau tanda kutip packaging lah, packagingnya oke ya. Betul udah oke lah. Yes. Terus di ini juga sih di sosmednya juga bagus ya Mas ya. Iya, maksudnya apa namanya nggak bisa dipungkiri bahwa zaman sekarang itu apa namanya looks tuh nomor satu tuh, penting tuh nomor satu yang kelihatan di kalau kita lihat video away-nya juga keren. Kan keren. Nah, ya kan saya pikir si Ryuji kan ya. Ya betul. Ya maksudnya kita harus berikan apresiasi juga buat Mills. Maksudnya dia juga saya pikir benar tadi baru pertama tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa ya lumayan bagus lah ya. Iya dong. Apalagi ya konsep ini ya Mas, konsep apa ya bisa dibilang konsep ngiklannya lah gitu ya, keren sih. Maksudnya bikin orang penasaran. Terus ditambah yang jersey latihan Mas ikut juga nggak sih? Punya juga sih apa? Jersey latihan juga ada kolektornya juga dijual. Ada. Kalau enggak maksudnya Mas Joko teman-teman ada yang kolektor termasuk nggak itu? Ada termasuk di koleksi juga biasanya. Dan biasanya justru kalau yang jersey training itu terbatas. Oh gitu. Iya, karena kan nggak dijual bebas. Ini baru Mills saja jual bebas ya. Iya. Kalau yang benar. Lalu Nike itu kan nggak dijual bebas. Bener. Jadi biasanya teman-teman yang dapat tuh lewat jalur khusus lah ya. Yang nggak bisa disebutkan. Betul. Iya. Oh, kalau sekarang memang udah bisa dibilang keluarinnya official gitu ya, punya jersey trainingnya gitu, warnanya juga macam-macam. Teman juga bisa misalnya kita bisa dapetin lah ya. Iya. Dan itu kalau yang aku lihat ya, yang saya lihat tuh pakai jersey trainingnya itu nggak sekedar buat baju olahraga, rasanya apa ya, modelnya bisa buat dipakai hari-hari. Yes. Buat pergi-pergi bisa juga ya gitu. Betul. Jadi warnanya soalnya banyak banget semua. Warnanya juga pilihannya banyak ya. Warnanya. Dan yang paling penting ada itu Garuda di dada ya. Asik. Nah itu yang paling penting. Terus Mas ada apa nggak punya rencana kayak target gue harus punya jersey yang ini nih gitu? Ada dari pribadi dong. Ada nggak yang masih jadi target-targetan gue, kalau ini ada ini gitu, gue beli nih. Gitu ya. Ada nggak? Saya paling ini saya nyari tuh jersinya Widodo lah ya. Wih, yang pas lagi tendang salto. Itu dia idaman banget. Idaman banget ya. Tapi jersey tahun itulah saya pengen itu. Tapi teman-teman kolektor ada yang punya? Ada yang punya. Itu kisarannya harga berapa Mas? Kenapa? Kisarannya harga berapa? Kalau kayak gitu saya pasti udah di atas 10 lah ya itu kalau kayak gitu. Karena seperti bilang, kalau barang koleksi itu kan kadang-kadang kita tidak bisa menilai bilang segini, tergantung kadang-kadang orangnya mau jual, orang nilainya ya kan. Ya kan kolektor kan nggak ada harga pastinya ya Mas. Iya, betul. Terserah mereka mau jual berapa, orang gue koleksi. Iya, betul. Tapi misalnya sekitar pasti di atas 10-an lah ya. Di atas 10-an ya Mas pasarannya. Dan tapi itu memang juga momen bersejarah kan? Betul. Dan itu seperti tadi saya bilang juga ya, bahwa kadang-kadang kan itu ada nilainya tuh, nilai itu tadi. Bukan cuma nilai itu, nilai sejarahnya. Nilai. Jadi yang bikin jersey itu jadi mahal. Iya. Pemain idolanya Mas Joko siapa? Kalau saya sih mungkin sama lah, banyak yang lain juga. Selain dulu senang Widodo lah ya, Widodo. Kemudian ada BP. Iya. BP saya lumayan cukup banyak. Koleksi banyak Mas. Emang fans berat tadi. Iya. Saya punya momen ketemu BP itu pas saya lagi sama keluarga lagi makan. Iya. Tuh saya kan orangnya sebenarnya malu-malu Mas. Aku orangnya malu-malu sebenarnya gitu. Terus ada momen dimana lagi makan sama keluarga, tahu-tahu official timnas makan di situ bareng. Dan satu lalu aku langsung deg-degan Mas. Wah, karena saking sayangnya sama timnas ya. Maksudnya kalau orang kayak itu langsung gila. Beda ya rasanya. Beda rasanya, nggak kayak ketemu orang tuh langsung deg-degan. Terus adik-adikku pada tahu semua terus. Mas, karena aku fans BP, fans BP gitu. Terus Mas ada Bambang Pamungkas. Tuh begitu gitu kan. Terus tendang-tendang, aduh nggak berani. Saya nggak malu gitu kan. Udah biarin, dia pokoknya makan cuek sambil deg-degan makan. Nah tiba-tiba mereka udah mulai pulang tuh, keluar satu-satu. Terus adik-adik saya tetap terus-terusan, Mas samperin. Dia bilang, daripada enggak sama sekali, sekarang disamperin. Udah samperin minta foto. Jadi pertama kalinya beraniin diri minta foto sama orang, itu BP. Itu sama BP ya? Woi. Pertama kalinya Mas, terus minta fotoin langsung. Ingat waktu masih ada Amka Hamzah, Nova Zainal.
siapa lagi ya, Zainal Arif juga ada Ismet waktu itu masih gitulah. Kalau nggak salah berarti 2012 2014 kali ya. Kayaknya sih enggak lama Mas. 2010-an lah ya. 2010 kayaknya sih. Ya 2010 tuh kayaknya. Dulu kayak kita nggak punya pemain yang begitu mencolok. Iya kan Mas? Betul. Maksudnya yang main colok kan kita main di luar negeri, sempat pengen diambil sama siapa gitu ya. Betul. Gitu. Jadi PP kan juga sempat bermain di Selangor tuh juga. Iya, di Malaysia juara sama Eli Aiboy ya. Jadi ini banget sih memang legenda lah. Legenda. Tapi dia nggak pernah mau disebut legenda ya Mas ya, karena nggak menghasilkan juara apa-apa katanya dia. Nggak mau disebut legendanya timnas Indonesia. Salah satu ininya aja ya, maksudnya kurang komplitnya. Iya, kurang komplitnya benar. Komplitnya di situ aja. Tapi kalau bagi kita fansnya itu dia tetap legenda sih. Mau legendanya nggak mau bilang, tapi tetap kita buat legenda sih. Iya betul. Nah, terus Mas mau ngumpulin jersey sampai kapan Mas? Kayaknya harus sampai selamanya lah kayaknya. Pokoknya karena saya juga berharap misalnya nanti jersey saya itu nanti saya serahin anak saya gitu loh. Dilanjutin. Yes, semoga ya. Anak saya kebetulan laki-laki juga, mudah-mudahan. Yang paling besar umur berapa Mas? Udah SMA sih. Oh berarti SMA. Suka bola juga? Nah justru dia sukanya basket. Tapi yang kecil kayaknya suka bola. Oh yang kecil suka bola. Oh nggak bisa dipaksa Mas. Harus dipaksa suka bola. Ya. Oh yang kecil kelihatan suka bola ya. Oh terusinnya kayak yang kecil aja. Tapi sama yang gede saya selalu bilang nih jadi saya ini. Tapi dia tahu dia lagi basket kayak apa gitu. Iya. Punya kamar sendiri berarti dong Mas khusus jersey? Iya ada. Itu juga masih maksudnya kadang-kadang dititipin di kamar anak saya. Takut ketahuan istri tadi. Ya. Jadi sekarang di luar maksudnya di luar sepeda-sepeda yang lagi ini tuh. Ada biasanya hobi begitulah ya. Tidak bisa dipungkiri lah ya kalau hobi ya. Harus maklumi para suami yang punya hobi ya daripada hobi yang lain ya. Itu sih Brompton digebar-gebor sih. Jadi enggak bisa beli kan ketahuan. Enggak bisa bilang murah ya kan. Kalau jersey kan enggak ada yang tahu ya. Siap Mas, untuk sekarang kita lanjut ngomongin timnas Indonesia. Menurut Mas Joko gimana kondisi sekarang? Saya pikir kalau sekarang sih memang kan pelatih baru, ya kan. So memang sih kita semua sih berharap, kalau saya sih realitas saja lah ya. Maksudnya pelatih baru, semoga membawa angin baru sih ya buat pemain-pemain. Dan sekarang juga kan yang dipanggil itu kebanyakan ada banyak yang baru juga. Iya. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi mudah-mudahan lah ya dengan coach Sintayong ini lebih baik, karena kan sebenarnya kalau kita sih pendukung timnas nih mau kalah mau menang tetap datang. Tapi yang penting kan kalau pemain sudah menunjukkan kualitasnya, totalitasnya yang paling penting di lapangan itu cara kita sebagai Mas, ya. Betul, totalitas mereka bermain itu kalau udah mereka tunjukkan, kita juga sebagai fans gitu udah nggak peduli menang atau kalah, kita udah pasti percaya gitu bahwa mereka udah berbuat yang terbaik. Gitu aja. Tapi sih, gitu. berarti bisa dibilang, nggak tahu nih Mas Joko setuju apa nggak, bisa dibilang Mas Joko sangat mengapresiasi dan berharap positif sama keadaan timnas sekarang. Ya, saya bilang gitu. Bener ya? Ya, betul. Maksudnya ngelihat perubahannya dalam artian kalau sesuai dengan agenda, sesuai dengan rencana, kelihatannya bakalan bagus nih prospeknya. Saya pikir sih gini, selama ini kadang-kadang yang lalu-lalu juga gitu, maksudnya gini, kasih kesempatan pelatih ini membuktikan diri dengan cara dia sendiri. Oke. Nah, karena kan selama ini kadang-kadang juga kita intervensi federasi, kadang-kadang juga kita berharap, saya sih berharap juga federasi misalnya sekarang ini memberikan keleluasaan atau tanggung jawab, maksudnya untuk pelatih untuk menentukan bagaimana lah caranya. Pokoknya dengan cara dia sendiri. Betul, karena kan selama banyak lah cerita-cerita. Iya, ada cerita-cerita bahwa ini kita walaupun kita nggak tahu benar apa enggak, tapi kan itu yang sampai di kita bahwa ada intervensi sendiri. Betul, seperti tapi jadi maksudnya kalau kita udah dengar dia diberikan kepercayaan dan kita percaya, artinya apa, bahwa
pelatih ini kan bukan pelatih kacangan. bukan pelatih kacangan ya, kan. Setuju. Kelasnya Piala Dunia, Dunia, kelasnya Piala Dunia. Dia bisa bawa tim Piala Dunia mengalahkan tim negara lain Eropa lagi, Jerman dia bisa kalahin ya kan. Jadi kita percayalah itu bahwa tetapi yang paling penting juga kita percaya bahwa semua kan butuh proses. Kita nggak mungkin misalnya besok dalam waktu 1 bulan 2 bulan timnas langsung hasilnya kelihatan gitu ya. Betul, kita percaya sih kalau misalnya ya itu tadi diberikan kepercayaan secara penuh gitu, kemudian juga diberikan waktu kesempatan untuk membuktikan. Oh iya, jangan dikit-dikit pecat ya Mas ya. Oke. Iya. Karena kalau dikit-dikit pecat jangan diukit yang belakang maksudnya jadi programnya nggak selesai. Betul. Iya. Jadi maksudnya ini kan curahan hati hati fans gitu, fans. Ya, betul. Bahwa supporter kalau kita berharap ini berjalan lebih baik, dikasih kepercayaan mengurus dengan caranya sendiri tadi Mas Joko, plus dikasih waktu yang lebih panjang untuk dia membuktikan. Itu ya kan? Karena memang nggak ada yang instan. Tapi setuju nggak sih Mas, kebanyakan orang di kita pengennya instan? Setuju banget itu. Ngeliat di sosmed aja semua pengennya instan gitu ya? Iya, pengennya sih semua juga pengen juara lah. Iya. Seperti nggak ada lah juara langsung instan. Iya. Juga kecuali proses, kecuali bayar. Kecuali bayar. Iya betul tadi ya. Kalau yang benar-benar fans saya pikir ya kita kadang-kadang untuk menonton aja kan sudah berkorban macam-macam. Iya. Tapi kita percaya gitu loh bahwa semua tuh ada prosesnya. Ada prosesnya. Jadi kalau saya pikir memang masih banyak sih yang pengen langsung begitu nonton pengennya menang gitu. Tapi kalau kita sebenarnya kalau lihat prosesnya kayak misalnya seperti yang kemarin Asian Games ya. Itu kelihatan tuh ya. Betul kan, artinya sebelum itu timnas main seperti apa. Oh iya. Setelah itu kita lihat kelihatan bedanya. Betul. Kalau kita biasa, maksudnya kita kan fans biasa pasti sering nonton lah ya. Iya, jadi tahu cara mainnya. Mengamati ya. Jadi begitu ada perubahan kerasa juga ya Mas ya. Betul. Jadi juga begitu sekarang ini kita lihat misalnya ya diberi waktu dulu lah. Iya. Jangan misalnya berharap ya misalnya AFF besok bisa juara ya alhamdulillah lah ya. Iya benar dong. Kalau nggak juara jangan terus langsung pecat lagi. Ya nggak kelar deh jadinya. Padahal kan targetnya harusnya panjang. Target panjang ya Mas ya. Betul. Nah, saya pikir itu dia. Artinya kan itu juga alasan untuk Mas Joko sendiri nggak berhenti dukung timnas kan? Iya dong, alasan itu sendiri karena berharap terus yang terbaik buat timnasnya. Nah, harapan terdekat Mas Joko untuk timnas dan terjauh apa? Kalau saya sih berharap setahun ke depan lah, misalkan setahun ke depan yang terdekat. Khususnya untuk kita kan punya timnas U19, buat Piala Dunia ya nanti ya. U16 segala itu misalnya bagus. Selama ini kan kita juga situ U16 sudah pernah juara, walaupun masih Asia lah ya, ASEAN lah ya, AFF. Tapi kita berharap apalagi besok tahun depan ada Piala Dunia ya, Piala Dunia U20. Kita sih berharap di situ kita memang kita seperti saya bilang tadi lah, yang penting tampil. Tampil bagus aja. Soal menang misalnya kita sadar lah lawan kita siapa. Tapi kan kalau dengan ini, dan saya percaya sih support pasti tetap akan datang gitu loh untuk dukung timnas ini. Saya pikir ya semoga nanti U20 inilah tampil maksimal itu bukan hanya menang saja, tapi tampil bagus dengan racikan ini pelatih baru ya Mas. Target terjauhnya, harapan terjauhnya Mas? Harapannya sih memang banyak orang berharap lebih dari AFF ya. AFF itu kayak apa ya? Kita kayaknya susah benar ya. Padahal itu baru sekelas ASEAN ya. Padahal sih saya sih berharap lebih tinggi misalnya AFC seperti itu. Tapi mudah-mudahan lah. Tapi mau nggak mau lah. Kadang-kadang kita harus realistis. Realistis benar. Ya maksudnya yang dekat dulu. Yang dekat dulu. Mungkin tercapai dulu ya. Tetap AFF dulu ya. Ya paling nggak AFF itu kita bisa berbicara banyak sehingga bisa lanjut lagi dengan langkah selanjutnya ya Mas. Yes. Dan itu harapan kita sebagai fans, sebagai supporter yang nggak pernah berhenti dukung timnas ya Mas. Betul. Ada rencana berhenti dukung timnas Mas? Kayaknya enggak lah. Kita dukung timnas sampai mati. Sampai mati. Jadi saya dan Mas Joko dari KJTI akan mendukung Garuda sampai terbang tinggi. Sampai kami mati, kami akan dukung Garuda. Terbang tinggi.